Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, wassalatu wassalamu ala rasulihi an-nabiyil muhtar, wa ala alihi wa ashabil akhyar, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal lailu wan nahar, amma ba'du. Ikhwani fillah, malam ini kita melanjutkan syarah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang kamu maka jauhkanlah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah, kerjakanlah semampu kamu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis sahih rawahul Imam Muslim. Terakhir kita membahas, seingat saya, bahwasanya sahabat dari Ansor dan Muhajirin itu dilarang bertanya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu kalau diterangkan kepadamu malah menyusahkan kamu, itu artinya. Tapi kemudian saya terangkan, Al-Imam Ibn Rajab mendatangkan beberapa contoh, beberapa sahabat juga bertanya. Tapi ada juga beberapa sahabat punya pertanyaan tapi tidak ditanyakan langsung Rasulullah. Mereka menunggu datangnya orang-orang Baduy, atau mereka lewat orang-orang Baduy bertanya kepada Rasulullah. Itu sampai di sana nanti. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa qad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan, kadang-kadang kata Ibnu Rajab, para sahabat Nabi juga bertanya, yas'alunahu, kadang-kadang bertanya kepada Rasulullah, an hukmi hawadisa qabla wuqu'iha, bertanya tentang hukum suatu peristiwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Lakin lil amali biha inda wuqu'iha, tapi pertanyaan tentang hal tersebut itu untuk diamalkan kalau terjadi. Nah, jadi memang kemungkinan terjadi itu sangat terjadi, mungkin seperti beberapa sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, inna laqul adui ghadan, sesungguhnya kami besok bertemu dengan musuh, maksudnya akan keluar kota bertemu dengan musuh, walaysa ma'ana mudan afanadbahu bil qasabi, dan kami tidak punya pisau, maksudnya untuk menyembelih, afanadbahu bil qasab, apakah kami atau kita boleh menyembelih dengan qasab? Qasab itu potongan kayu itu. Kalau dalam bahasa Madura bilat. Ya boleh-boleh saja. Nah, kemudian juga wasa'alu 'anil umara alladziina akhbara 'anhum ba'dah. Para sahabat bertanya tentang para umara, pemimpin-pemimpin yang ada datang ke Rasulullah. Jadi Rasulullah menerangkan satu hadis, tanya para sahabat, apa yang kita lakukan Rasulullah kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim? Dijawab Rasulullah, wa an ta'atihim wa qitalihim, tentang taat kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, bolehkah memerangi mereka? Dijawab. Ini sengaja tidak saya hadisnya tidak saya nukil, nah karena Imam Rajab juga tidak, jadi biar tidak terlalu panjang. Kemudian Hudzaifah pernah juga bertanya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah Rasulullah wafat, dan dijawab Rasulullah. Baik, ya, intinya ikhwani, hadis yang sudah saya baca kemarin, lanjutan dari hadis yang tadi saya baca itu, yang ada tambahannya kan, itu kan potongan dari hadis panjang itu. Zaruni ma taraktukum, ini di antara riwayat Muslim ini. Tinggalkan aku apa yang selama aku meninggalkan kamu. Jadi sudah saya sampaikan, sudah tidak usah tanya. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Semakna dengan hadis tadi itu. Itu menunjukkan bahwasanya bertanya sesuatu yang yang jelimet-jelimet, yang belum terjadi, itu hukumnya makruh.
Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal-hal tersebut yang tidak boleh ditanyakan, tidak boleh bertanya tentang hal tersebut ketika Rasulullah masih hidup. Ada pendapat seperti itu. Karena dikhawatirkan ada pertanyaan, malah jawabannya nanti menyusahkan mereka. Tapi ini sebagian pendapat ulama begitu. Tapi setelah Rasulullah wafat, boleh-boleh saja. Karena situasi sudah aman gitu kan. Nah, di sana ada ijtihad kan, ada ijtihad dari para ulama. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin juga menukil dari ungkapan Ibnu Abbas. Nah, kenapa kok dilarang bertanya sesuatu yang belum terjadi? Ibnu Abbas berkata, "Walakin intaziru fa idza nazala al-Qur'an fa innakum la tas'aluna an syai'in illa wajadtum tibyanahu." Tunggu dulu, turun ayat, tunggu dulu, kata Ibnu Abbas. Nah, kalau sudah turun Al-Quran, tunggu dulu, karena kamu tidak bertanya sesuatu, pasti akan datang keterangan dari sesuatu itu. Jadi tunggu dulu. Sudah saya ceritakan kan, turunnya ayat li'an Hilal bin Umayyah. Nah, bertanya sesuatu yang belum terjadi, terjadi pada Hilal bin Umayyah. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Jadi pasti diterangkan oleh Allah dan Rasulnya lewat wahyu. Baik, maka ya tidak perlulah bertanya sesuatu yang jelimet-jelimet yang belum terjadi. Wa innamal hajatul muhimmah, ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, yang sangat penting adalah sesuatu yang penting adalah ila fahmi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Kita itu yang penting bagaimana memahami Al-Quran dan memahami apa yang dari sunnah-sunnah Rasulullah. Summa tiba'u dzalik wal amal bihi, dan kemudian mengikutinya dan mengamalkan. Itu yang terpenting. Ada satu riwayat Ibnu Umar Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah anil kalalah. Al-kalalah orang tidak punya anak sama sekali, al-kalalah. Di surah An-Nisa itu tentang warisan. Yurasu kalalatan, kalalah tidak hanya. Apa jawab Rasulullah? Faqala yakfika ayatus shaykh. Cukup bagi Umar ayatus shaykh. Kata-kata kalalah wa nimru'un yurasu kalalatan. Nah, itu ada dua ayat. Di awal-awal surat, kemudian di akhir surat. Lah itu kenapa kok cukup bagi kamu wahai Umar ayatus shaykh? Ayat as-shaykh itu artinya lawan dari penghujan, ayat musim kemarau. Itu dalam sejarahnya sababun nuzul. Ayat yang pertama turun itu yang ada kata-kata al-kalalah itu turun di musim panas. Kemudian ayat yang ada kalalahnya di akhir surat dari surat Al-Nisa itu turun di waktu musim penghujan. Jadi sudah cukuplah bagi kamu Umar, jawaban dari pertanyaanmu itu ayatul kalalah. Ayatul shaykh. Kemudian qala Al-Imam Ibnu Rajab, falladhi yata'ayyan 'alal muslim al-i'tina'u bihi wal ihtimam an yabhatha amma ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma yajtahid fi fahmi dzalik. Yang penting bagi seorang muslim adalah memperhatikan untuk mencari apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kemudian dia memahaminya, mengerti makna-maknanya, thumma yashtaghilu bitasdiq bidzalik, kemudian mempercayainya, in kana minal umuril ilmiyah, kalau yang dibahas itu termasuk dari hal-hal yang berkenaan dengan ilmiah, berkenaan dengan ilmu, tidak berkenaan dengan perbuatan, tapi pengetahuan maksudnya. Wa in kana minal umuril amaliyah, tapi kalau yang dibahas itu dari Quran atau hadis termasuk hal-hal yang amaliyah, bentuk praktek amaliyah, badala wus'ahu fil ijtihad fi fi'li ma yastati'u minal awamir, dia berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengerjakannya semampu mungkin, wajtina bima yunha anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang.
wa takunu himmatu masrufatan bil kulliyah ila dzalik. Secara total untuk Quran dan hadis, jangan ke lain-lainnya. Wa hakada kana halu ashabin nabi. Begitu juga keadaan para sahabat Nabi, kata Ibnu Rajab, wa tabi'ina lahum, dan para tabi'in fi talabil ilmi. Nah, fi talabil ilmi nafi' minal kitab was sunnah. Jadi mencari ilmu yang nafi', para sahabat, para tabi'in dari Quran dan dari hadis. Nah, wa qad sa'ala rajulun. Nih, kata Ibnu Rajab, ada seorang laki-laki bertanya Ibnu Umar anil hajar, tentang hajar aswad. Ibnu Umar itu ketika sampai ke hajar aswad, ketika tawaf dipegang hajar aswad kemudian dicium atau yuqabil. Apa katanya tentang hajar aswad? Faqala lahu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabiluhu. Aku melihat Rasulullah itu memegang, mengusap hajar aswad dan menciumnya. Faqala lahu ar-rajul, bertanya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ara'aita in ghulibta alaihi. Bagaimana pendapat kamu Ibnu Umar kalau kamu itu terkalahkan ketika kamu mencium hajar aswad atau memegangnya? Maksudnya orang-orang saling berebutan. Ara'aita in zuhimta, bagaimana kalau didesak? Dijawab oleh Ibnu Umar. Faqala Ibnu Umar, ij'al ara'aita bil Yaman. Pertanyaan kamu itu, ara'aita, apa pendapat kamu? Jauhkan, taruh di Yaman dulu. Ya, di Yaman maksudnya, taruh di kota Yaman, jauhkan dengan sekarang. Ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya yang penting melihat Rasulullah mencium hajar aswad dan memegang Rasulullah, mengusap hajar aswad dan menciumnya. Udah. Nah, nanti kalau terjadi seperti sekarang, untuk mencium hajar aswad itu dengan jumlah sekian juta umat yang haji gitu kan, 2 juta lebih gitu kan sama yang haji, itu tidak mungkin sulit kan? Ya sudah, makanya fatwa ulama, mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Menyakiti orang dengan berebutan hajar aswad itu hukumnya dosa, haram, tidak boleh. Sudah, jadi tidak usah gitu kan. Ibnu Umar ditanya seperti itu. Pokoknya saya melihat itu begitu. Sudah, makanya jangan tanya orang itu tidak usah. Semampu yang mampu kerjakan yang mampu. Baik. Sekarang dengan jumlah yang sangat sedikit, walaupun terus new normal itu terus berlangsung dan mulai dibuka lebih banyak lagi jamaah umrah, tetap untuk mencium hajar aswad itu tetap ditutup. Boleh tawaf, jaga jarak, tapi menjauh-jauh tidak ada. Ini tetap ada pagar. Termasuk makam Ibrahim juga, itu ada pagarnya. Makam Ibrahim itu tidak bisa datang untuk melihat apa itu, tidak bisa. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan Ibnu Umar tadi? Kata Ibnu Rajab, maksudnya an la yakuna laka hammun illa fil iktida. Pokoknya kamu punya semangat, punya kemauan untuk ikut sunnah Rasul. Wala hajata ila fardil ajzi, dan tidak ada kebutuhan untuk memaksakan dirimu. Gimana kalau tidak mampu? Gimana, tidak usah. Pokoknya mampu kerjakan. Fa innahu qad yafturul azm ala tasmimi al mutabah. Ketika sudah tidak semangat, tidak punya semangat sama sekali untuk ikut sunnah Rasulullah, akhirnya patah semangat, akhirnya sudahlah. Terus qala Ibnu Rajab, fa inna tafaqquha fid dini was-su'al 'anil ilmi innama yuhmad idza kana lil amal la lil mira'i wal jidal. Karena untuk mengetahui ilmu itu, untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama, bertanya tentang agama itu intinya bagaimana untuk diamalkan, bukan yang sekedar bertanya aja, pandai bertanya tapi tidak mau mengamalkan. Wa qad ruwiya an Ali radhiyallahu anhu zakara fitanan. Ini hadis mauquf, ucapan Ali, tapi Ibnu Al-Albani mengatakan hukumnya hukum marfu. Sayyidina Ali suatu ketika menyampaikan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Bertanya Umar radhiyallahu kepada Ali, mata zalika ya Ali, kapan akan terjadi itu Ali? Ini jawaban Ali,
fitnah-fitnah tersebut akan terjadi idza tufukkiha li wairiddin, apabila orang mencari ilmu bukan karena agamanya, maksudnya bukan untuk meningkatkan memperkuat agamanya. Wa tu'allima li ghairil amal, apabila orang sudah mencari ilmu bukan untuk diamalkan, sekedar tahu saja. Wal tumisat ad-dunya bi amalil akhirah, dan apabila dunia dicari, kesenangan dunia, harta dunia dicari, berkedok amalan akhirat. Dan ini banyak terjadi sekarang, berkedok akhirat semuanya keluar ayat Al-Quran, tapi untuk dunia. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah berkata juga, ini juga hadis mauquf, bukan ucapan Rasulullah. Qala kaifa bikum idza labisatkum fitnatun, bagaimana kalau kamu sudah diliputi nanti suatu ketika suatu fitnah, cobaan, yarbu fiha shaghir, anak kecil, mulai kecil anak sampai dewasa dia besar di lingkungan fitnah tersebut. Wa yahramu fiha al-kabir, sementara orang yang tua, sudah tua dari kecil sudah mengikuti cobaan tersebut. Wa tuttakhadhu sunnatan, dan hal tersebut dikatakan sunnah padahal bukan sunnah. Nah, fa idza ghayyirat yawman qila hada munkar. Nah, kalau diganti suatu ketika, wah ini kemungkaran. Ada satu riwayat ghayyiratis sunnah, wah sunnah sudah berubah. Qalu, bertanya sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, mata dzalik, kapan itu terjadi? Qala idza qallat umanaukum, kalau sudah sedikit orang-orang yang amanah yang dipercaya di antara kalian. Wa kasurat umaraukum, banyak pemimpin-pemimpinmu yang tidak amanah. Wa qallat fuqahaukum, sudah sedikit ulama-ulama kalian. Wa kasurat qurraukum, dan ketika banyak orang-orang yang baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan, hanya baca saja. Wa tufukkiha liwaliddin, dan diajari, dipelajari ilmu itu bukan untuk memperkuat agama. Wal tumisat ad-dunya bi amalil akhirah, sama dengan jawaban Ali tadi itu. Dan apabila dunia dicari dengan kedok amalan akhirat. Ini riwayat Abdul Razzaq, yang tadi itu riwayat Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib tadi itu. Kedua-duanya hadis mauquf, hadis mauquf. Jadi ucapan sahabat, bukan sabda Rasulullah. Nah. Kemudian seperti ini nih, kemudian sunnah. Maaf ya, saya beri contoh sebenarnya. Karena memang tidak ada dalam kitab dalam kutub Syafi'iyah yang seperti azan di kuburan. Itu tidak ada sama sekali. Sampai dalam kutub Syafi'iyah, kalau talqin ada. Karena ada dasar hadisnya, dan walaupun hadisnya dhaif dari Umamah Al-Bahili. Kalau ada di I'anatul Talibin enggak ada, di Rawdatul Talibin enggak ada, di Al-Um enggak ada. Entah dari mana adzan di kuburan itu. Nah, sejak kecil sudah ikut adzan terus. Akhirnya sudah seolah-olah jadi sunnah. Ketika ditinggalkan adzan, bila yoga sunnah itu? Karena seorang tidak diazani. Gitu kan. Seperti itu ungkapan daripada makna ungkapan dari Ibnu Mas'ud. Yarbu fiha shaghir wa yahrumu fiha al-kabir. Yang tua sudah dari kecil sudah tahu itu sudah. Yang kecil sejak kecil sudah ada. Begitulah terus berlanjut sampai seolah-olah itu sudah sunnah terus. Jadi sunnah. Jadi sunnah. Iya. Apa namanya? Seperti bayi yang baru lahir, akikoh kan? Akikoh. Sudah, kalau banyak kan prosesnya kan banyak. Kalau ada mahlul qiyam berapa, di antaranya bayi dikeluarkan. Bayi dikeluarkan. Iya. Ya, dikeluarkan. Dari kecil sudah tahu itu, oh ini sunnah ini, dikiranya sunnah padahal tidak ada. Yang ada itu dicukur rambutnya, bukan ketika dibawa keliling, disediakan air, ada bunganya, ikunteng pun bukan. Ikunteng pun sekoni, enggak. Nah, ada dua pilihan hanya itu.
Ada satu malah pilihan kalau saya ingat kepada umrah atau haji. Kalau haji dan umrah itu ada dua ya, taksirun atau tahlil atau halaq. Cukur pelontos atau dicukur semuanya tipis, tapi menyeluruh. Kalau sedikit tuh tidak sunnah itu, tapi sah. Tahallulnya sah. Potong sedikit. Nah, itu hanya untuk wanita itu. Untuk laki-laki dua pilihan. Gundul pelontos, dan itu yang paling afdal. 2-3 kali doa Rasulullah, atau 1 kali doa Rasulullah. Satu rahmat kalau ketika dipotong tipis. Loh, terus yang dipotong sedikit saja dan sah tahallulnya. Tapi masih tidak sesuai sunnah. Nah, dan untuk bayi al-halqu thumma yuhlaq, kemudian dicukur pelontos rambutnya. Nah, itu yang sunnah. Loh, sejak kecil sudah ada, setiap datang ke akikah datanglah bawa cangkir, ada apa lah, diberi apa namanya bunga, disediakan gunting, dibawa gunting sedikit. Maaf, saya tidak pernah gunting dari dulu. Kalau saya disuruh tidak, saya tidak mau. Sudah silahkan yang lain aja. Ya sudah, jangan yang selalu digundul gitu loh. Sudah sejak kecil seperti itu, dia punya anak dewasa sudah nikah, punya, ikutlah itu semuanya seolah-olah sunnah. Ketika tidak diapa-apakan, loh, mulai bila ya bawa sunnah lagi. Ini satu kemungkaran nih, itu kata-kata Ibnu Mas'ud ini. Baik, kemudian berkata Ibnu Rajab, oleh karena itu beberapa sahabat dan tabi'in, mereka tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi, apalagi yang jelimet-jelimet lagi. Amr bin Murrah berkata, suatu ketika Umar berkata kepada, jadi kata Umar bersama para sahabat-sahabatnya keluar, terus dia berkata, uharrij alaikum an tas'aluna amma lam yakun. Aku memberatkan kamu, tidak melarang maksudnya, bagi saya memberatkan kamu sekalian untuk bertanya sesuatu yang belum terjadi. Nah, fa innalana fima kana syughlan. Kami sudah sibuk dengan yang sudah yang turun dari ayat sudah. Kami sibuk dengan itu. Jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi. Kemudian Ibnu Umar juga berkata, la tas'alu amma lam yakun. Janganlah kamu bertanya sesuatu yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar la'ana as-sa'il amma lam yakun. Karena saya mendengar Umar, jadi bapaknya, abahnya, melaknat orang yang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Dan Zaid bin Sabit kalau ditanyakan, nah ini salah seorang sahabat Rasulullah, yaqul kana hada, sudah terjadi yang kamu tanyakan? Nah, fa in qalu la, belum terjadi. Qala da'uhu hatta yakun, biar dulu. Kalau sudah terjadi, sudah tanyakan. Kemudian Masruq bercerita, saya suatu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya, Masruq ni tabi'in, dari salah seorang tabi'in, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW. Faqala, jawaban Ubay bin Ka'ab? Akan ba'du, sudah terjadi? Faqultu, la, belum. Faqala, ajimmana, yani sudahlah istirahat kami, arihna hatta yakun, istirahatkan kami untuk menjawab itu sampai terjadi baru tanyakan. Fa idza kana, kalau betul-betul terjadi, ijtahadna laka ra'yana, kami akan berijtihad bagaimana pendapat kami. Terus Imam Asy-Sya'bi berkata, su'ila Ammar an mas'alatin, Ammar bin Yasir ditanyakan tentang suatu masalah. Faqala, hal kana hadza ba'du, apa ini sudah terjadi? Qalu la. Qala, dijawab oleh Ammar bin Yasir, fad'una hatta yakun. Sudahlah, jangan tanyakan itu, tinggalkan itu sampai terjadi. Fa idza kana, kalau betul terjadi, tajassamnahu lakum, aku betul-betul usaha semampu kami. Nah, bertekad bulat kami, tajassamna, berusaha untuk bisa menjawab untuk kalian, insyaallah. Kemudian Muawiyah berkata dari Nabi SAW, walaupun hadisnya ini dhaif ya. Berkata Rasulullah, annahu naha anil ulutat. Nah, rawahul Imam Ahmad. Rasulullah melarang al-ulutat. Nah, artinya ditafsirkan oleh Imam Abu Za'i, syidadul masail. Al-ulutat adalah hal-hal yang jelimet-jelimet. Wa qala Isa ibnu Yunus, penafsirannya, hiya ma la yuhtaju ilaihi min kaifa wa kaifa.
Kata Isa bin Yunus, makna ulutot dari hadis tadi adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk dipertanyakan. Kaifah, bagaimana. Nah, malah tidak saya sebutkan di sini. Saya potong memang beberapa riwayat, beberapa cerita. Kalau dipaksa seperti mau beli ayam di pasar, ditanyakan, sampai oleh kamu aja. Mau repot kan? Ditanyakan. Toko melon nico, kenapa bukan repot gitu? Semua, bukan hanya masalah ayam, semuanya nanti ditanyakan semuanya itu. Tidak perlu kan? Tidak perlu, iya. Sesuatu yang tidak diperlukan itu. Baik. Kemudian Sauban berkata, ini sahabat Rasulullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis dhaif ya. Sayakunu aqwamun min ummati yughallituna fuqahahum. Akan datang kaum-kaumku dari umatku, yughallituna fuqahahum, yang selalu bertanya, mempersulit kepada ulama-ulama mereka, bi'adadil masail, dengan perkara-perkara yang sulit. Ulaika syirar ummati, mereka itulah paling jahatnya umatku. Nah, jadi harus hati-hati tanya-tanya dengan. Wa kana Malikun, Imam Malik yakrahul mujadalata anis sunan. Imam Malik sangat benci untuk berdebat tentang sunnah yang sudah diamalkan. Seseorang tahu sunnah kan harusnya diamalkan. Apa jawaban? Berkata Al-Haisam bin Jamil, saya berkata kepada Malik, ya Aba Abdillah, ar-rajulu yakunu aliman bis sunani yujadilu anha. Wahai Malik, ada seseorang, dia tahu tentang sunnah Rasul, bukan hukum yang sunnah itu lalampan Rasul bahasa Maduranya. Nah, yujadilu anha, apa dia boleh berdebat tentang sunnah tersebut? Qala la, tidak boleh. Walakin yukhbir bis sunnah, dia sampaikan sunnah tersebut. Fa idza qubila minhu, kalau diterima alhamdulillah, wa illa sakata, sudah. Jangan dipanjang lebarkan di debat untuk sana, tidak perlu berdebat. Kemudian Ishaq bin Isa berkata, kana Malikun yaqul, Imam Malik berkata, al-mira'u wal jidalu fil ilmi yadhhabu bi nuril ilmi min qalbir rajul. Berdebat tentang suatu ilmu itu bisa menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Kemudian berkata Ibnu Rajab, wa qadin qasaman nasu fi hadzal babi aqsaman. Ada beberapa kelompok orang dalam masalah ini. Famin atba'i ahlil hadis, ada kelompok yang ikut dari ahlul hadis. Nah, man sadda babal masail, menutup semua pintu masalah-masalah, hatta qalla fiqhu. Dari kelompok ini mereka itu tahu tapi tidak sampai jelimet-jelimet, tidak sampai ke cabang-cabangnya. Nah, pokoknya sudah turun dari Al-Quran, tahu hadis dari Rasulullah, sudah. Fasara hamila fiqhin wa faqihin. Jadilah dia orang yang alim, hamil fiqhin, membawa ilmu, punya ilmu, wa faqihin, tapi tidak tahu jelimet-jelimetnya ilmu tersebut. Yang kedua, ini kata Ibnu Rajab, wa min fuqaha'i ahli ra'yi. Ada ini yang ahli ra'yi, ini yang suka berdebat biasanya. Nah, jadi tahu ilmunya, tawassa'a fi taulidil masail, dikembangkan lagi masalahnya itu. Taulid dikembangkan lagi. Kemudian qabla wuqu'iha, yang belum terjadi dibahas. Yang ini belum terjadi dibahas. Nah, dari ilmu yang mereka ketahui itu. Nah, ma yaqa fil 'adah wa ma la yaqa. Terjadi atau tidak terjadi. Nah, akhirnya terus ada jawaban-jawaban terus dari mereka. Tertimbul juga al-khusumat, jadi perdebatan terus, al-jidal, debat terus. Nah, akhirnya terpecahlah terus. Nah, terjadi ilmu kalam dan sebagainya itu. Nah, kemudian wa yastaqiru fiha bisababil ahwa. Itu terjadi perpecahan terus, ada beberapa pendapat ini pendapat itu. Nah, wa yaqtarinu kadzalik katsiran bi niyatil mujadalah wa al-mughalabah. Akhirnya ada yang punya niat ketika terjadi perdebatan untuk mengalahkan lawan, wa talabil ulul mubahat, untuk mencari kebanggaan, wa sarfi wujuhin nas, atau mengalihkan orang-orang supaya melihat dia itu sebagai orang yang mampu berdebat.
Wa amma fuqahau al-hadis, adapun ahlul hadis, na'am, al-amiluna bihi, yang mengamalkan, fa inna muqdamahum al-bahthu an ma'ani kitabillah. Nah, mereka fokus untuk mempelajari kitab Al-Quran, kitabullah, tafsir-tafsirnya, kemudian tafsiran sahabat dan tabi'in, kemudian tentang sunnah-sunnah Rasulullah, mana yang sahih, mana yang dhaif, terus memahami sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian mengamalkannya. Itulah dua golongan yang dua kelompok yang disitir, yang disinggung oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, dan itulah yang banyak oleh mazhab yang empat lah. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu biasanya kelompok dari fuqaha ahli hadis. Walaupun juga ada hal-hal dari mereka itu, hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan dan dijawab yang mungkin belum terjadi, ada juga dalam kitab mereka. Baik, ikhwani fillah, saya mengakhiri liqa ini mengambil dari satu kitab dari Majmu' Fatawa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau berkata, perdebatan itu ada dua macam. Perdebatan ada dua macam. Yang pertama, mujadalatu mumaratin yumari bidzalika sufaha wa yujaril ulama wa yuridu an yantasira qawlahu fahadihi madmumatun. Yang pertama adalah perdebatan mumarat namanya, yaitu berbantah-bantah, berdebat untuk menjatuhkan orang-orang bodoh, yang bodoh untuk dijatuhkan, dan menandingi orang-orang alim, serta ingin perkataannya itu dia menang dalam perdebatannya. Maka perdebatan seperti ini adalah tercela. Yang kedua, mujadalah li isbatil haqqi wa in kana alaihi, yaitu berperdebatan untuk menetapkan kebenaran walaupun dia itu kalah dalam debat itu, tapi untuk menjadi kebenaran. Fahadihi mahmudatun, maka ini terpuji, ma'murun biha, diperintahkan. Wa alamatu dzalik, dan tanda bahwa itu baik adalah annal insana idza bana lahul haq, seseorang kalau sudah nyata baginya suatu kebenaran, iqtana'ah, dia menjadi puas, wa a'lana ruju', dan dia mengumumkan terang-terangan merujuk dari kesalahan. Jadi lepas dari kesalahannya, ikut yang kebenaran. Kemudian berkata Ibnu Utsaimin, fa'alaika ya akhi biqabulil haqq sawa'un ma'a mujadalati ghairik aw ma'a nafsik, famata tabayyana lakal haqqu faqul sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna. Karena itu, wahai saudaraku, hendaklah kamu menerima kebenaran, baik itu pada lawan debatmu atau pada dirimu sendiri. Jadi ketika ada perdebatan dalam diri kita, mana yang benar, mana yang salah, nah, kapan saja tampak bagimu kebenaran, maka katakanlah sami'na, kami mendengar, ata'na, kami taat, kemudian amanna, kami beriman, wa saddaqna, dan kami membenarkan. Demikianlah kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri liqa'nya dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la